Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada 16 November tahun lalu, NASA luncurkan pesawat ruang angkasa Artemis 1 Orion ke orbit bulan. Misi Artemis 1 ini merupakan tahap uji coba untuk membawa kembali manusia ke bulan setelah 50 tahun absen. Orion tanpa awak itu berhasil keluar dari orbit bulan dan mulai pulang setelah sukses mengorbit di bulan. Orion terlihat sangat mirip dengan pesawat ruang angkasa Apollo, tetapi 2,5 kali lebih besar dari Apollo, dapat menampung lebih banyak barang dan kru pesawat. Pesawat ruang angkasa dari proyek Apollo sebelumnya hanya dapat menampung paling banyak 3 awak, sekarang bisa menampung 6 orang dan lebih banyak kargo. Namun Orion yang dikirim ke orbit bulan kali ini tanpa muatan hanya berupa uji coba untuk menjajaki apakah bisa mendarat di bulan. Orion diluncurkan di atas Rocket Space Launch System SLS pada 16 November 2022, memulai misi Artemis 1 NASA yang sangat dinantikan. Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui bahwa roket sebenarnya itu adalah bagian paling atas. Hanya segitiga kecil ini yang merupakan pesawat luar angkasa. Bagian lainnya adalah sistem propulsi. Untuk bisa membuat roket itu terbang, membutuhkan kombinasi cakupan ilmu pengetahuan matematika, fisika, kimia, dan teknik. Hanya saja konsep yang mendasar dari ilmu roket adalah penggunaan daya dorong dari propulsi atau mesin utama yang ada di bagian bawah. Mesin utama akan mendorong roket meluncur. Konsep dasar ini pun tak main-main. Beragam teori fisika diterapkan seperti hukum gerak ketiga Newton. Dengan teori ini, mampu menciptakan daya ledak untuk mengangkat roket. Saat ledakan mendorong dan roket mulai menjauh, hal itu menciptakan kekuatan yang sama ke arah berlawanan dan mendorong pesawat menjauh dari ledakan. Inilah sebabnya mengapa roket dapat terus terbang setelah meninggalkan landasan. Menariknya adalah, saat mesin menyala mengeluarkan api, konsepnya bukanlah roket yang mendorong ke bumi saat diluncurkan, namun justru itu didorong ke atas oleh ledakan yang terkontrol di mesinnya. Untuk membuat daya dorong secara artifisial, ilmuwan roket merancang mesin roket dengan sistem propulsi kimia. Roket bisa menggunakan bahan bakar padat atau cair, atau bahkan kombinasi keduanya. Misalnya, roket terbaru NASA Space Launch System menggunakan bahan bakar padat bubuk aluminium untuk mesin pendorong tahap pertama dengan amonium perklorat sebagai pengoksidasi. Sementara pada mesin utama menggunakan hidrogen cair dan oksigen. Terpenting dari semua itu adalah bagaimana agar bahan bakar bergerak dari tangki penyimpanan ke ruang bakar, di mana reaksi kimia menciptakan ledakan yang menciptakan daya dorong. Faktor ilmu kimia adalah bagian besar dari cara kerja roket. Berbeda dengan Storm V yang disederhanakan, roket baru berisi sepasang penguat sabuk yang dikonfigurasi ulang dari pesawat ulang-alik NASA. Booster akan terpisah setelah 2 menit, seperti yang dilakukan booster shuttle, tetapi tidak akan ditangkap dari Samudra Atlantik untuk digunakan kembali. 2 jam setelah lepas landas, tahap atas akan mengirim kapsul Orion ke bulan. Pada misi Artemis 1, kapsul Orion tiba di orbit bulan pada 25 November lalu. 6 hari setelahnya, kapsul tersebut kembali ke bumi dan pada akhirnya mendarat di Samudra Pasifik Minggu 11 Desember waktu setempat. Gesekan di atmosfer bumi melambatkan kecepatan jatuh kapsul dari 39.400 km per jam menjadi 523 km per jam. Kemudian turun lagi sampai 32 km per jam. And I don't think any one of us could have imagined the mission this successful. We now have a foundational deep space transportation system. Saya tidak berpikir siapapun dari kita membayangkan misi ini sukses. Kita sekarang punya pondasi untuk sistem transportasi ke bagian dalam luar angkasa. Kata manajer misi Artemis 1, Mike Sarafin.
Dikutip dari New York Times, NASA bakal melanjutkan ke misi Artemis II pada tahun 2024. Pada misi itu, NASA akan menyertakan 4 astronot yakni 3 orang dari NASA dan 1 orang dari Kanada. Trajektori dari Artemis II pun cukup sederhana. Setelah peluncuran, tahap kedua roket SLS akan melontarkan Orion ke orbit eliptik yang berada di ketinggian sekitar 28.968 dari bumi, yang memungkinkan para astronaut melihat cara kerja sistem Orion. Kemudian Orion akan melaju langsung ke bulan. Untuk Artemis II, kapsul Orion tidak akan masuk ke orbit sekitar bulan, melainkan menggunakan gravitasinya untuk kembali ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik. Total misi ini akan memakan waktu 10 hari. Untuk menghemat, NASA juga akan menggunakan beberapa suku cadang dari misi Artemis I. Penerbangan Artemis I adalah yang pertama dari 3 misi untuk menguji hardware, software, dan ground system yang ditujukan untuk suatu hari nanti bisa membangun pangkalan di bulan dan mengangkut manusia pertama ke Mars. Lebih lanjut, NASA juga akan mulai mempersiapkan Artemis II. Misi tersebut yang dijadwalkan pada 2024 akan membawa astronaut manusia terbang dengan pesawat Orion. Lalu di awal 2025 atau 2026, NASA berharap bisa melakukan pendaratan di bulan pertamanya sejak akhir program Apollo pada tahun 1972. Melalui misi Artemis, NASA berencana untuk mendaratkan wanita dan orang kulit berwarna pertama di permukaan bulan, membuka jalan bagi keberadaan bulan untuk jangka panjang, serta batu loncatan untuk perjalanan ke Mars. Pesawat antariksa nirawak Orion dalam misi Artemis I sudah mencapai orbit bulan. Tak ada awak manusia, namun ada astronot yang disertakan dalam misi ini. Ini adalah manekin uji yang ditempatkan di ruang utama, tepatnya di tempat duduk pilot utama. Karena itu dia dijuluki Commander, lengkapnya Commander Monekin Campos. Disebut Monekin adalah plesetan dari manekin yang akan menuju orbit bulan. Monekin ini merupakan tiruan dari tubuh manusia laki-laki untuk parameter alat uji seperti halnya manusia bila ke bulan, karena misi Artemis selanjutnya akan menyertakan astronot manusia. Campos memakai baju astronot khusus Orion Crew Survival System, dilengkapi 2 sensor radiasi dan sensor tambahan di bagian kepala dan belakang kursi untuk merekam data akselerasi dan vibrasi dalam misi ini. Data dari Monekin Campos ini akan dipakai melindungi astronot manusia dalam misi Artemis II yang akan dikirimkan ke bulan. Pada misi kali ini, Orion membawa astronot berupa 3 manekin atau boneka tiruan manusia yang diikat di dalamnya. Salah satu manekin dinamai Komandan Monekin Campos dan memakai pakaian lazimnya astronot sungguhan. Pakaian itulah yang akan digunakan oleh para astronot untuk misi berikutnya. Selain Campos, ada manekin Helga dan Zohar yang dilengkapi alat pendeteksi radiasi. NASA ingin melihat dampak radiasi yang bisa dirasakan para astronot selama perjalanan ke bulan. NASA melengkapi Zohar dengan pelindung radiasi, sementara Helga tidak. Pada misi Artemis I, NASA memang tidak menyertakan astronot karena ini adalah misi pengujian. Ini adalah kali pertama pula roket SLS dan pesawat Orion dipakai untuk perjalanan ke bulan. NASA juga mengirim boneka tokoh Snoopy yang dilengkapi fitur Zero G Indicator. Boneka itu berguna sebagai indikator apakah wahana luar angkasa telah mencapai nilai berat di ekosistem mikrogravitasi. Snoopy sendiri merupakan tokoh yang selama ini selalu dikaitkan dengan NASA. Boneka Snoopy pertama kali terbang ke luar angkasa pada 1990 pada misi pesawat Space Shuttle Columbia STS-32. Administrator NASA Bill Nelson menyebut penerjunan pesawat luar angkasa Orion yang terjadi 50 tahun sejak hari pendaratan Apollo 17 di bulan
adalah puncak pencapaian Artemis 1. Dari peluncuran roket terkuat di dunia hingga perjalanan luar biasa mengelilingi bulan dan kembali ke bumi, uji terbang ini merupakan langkah maju yang besar dalam eksplorasi bulan generasi Artemis. Kata Nelson, manusia pertama kali mendarat di bulan pada 20 Juli 1969. Saat itu, pesawat ruang angkasa berawak Apollo 11 mendarat di bulan. Sang Kapten Armstrong yang berusia 39 tahun ketika itu adalah orang pertama yang keluar dari modul bulan dan menginjakan kaki di bulan, menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di luar planet bumi. Momen ini juga merupakan momen terpenting dalam sejarah manusia modern. Sementara itu, mungkin ada yang tidak ingat orang kedua yang menginjakan kakinya di bulan, yaitu Buzz Aldrin. Nama Buzz Lightyear terinspirasi oleh astronot Apollo 11, Edwin Buzz Aldrin, yaitu orang yang menemani manusia bumi pertama Neil Armstrong yang mendarat di bulan. Nama Lightyear sendiri diambil dari salah satu peran dalam film Toy Story, yakni Buzz Lightyear atau yang dikenal dengan nama Buzz. Meskipun Buzz Aldrin bukan orang pertama yang mendarat di bulan, tapi dia adalah orang pertama yang kembali ke bumi dari bulan, karena dia adalah orang pertama yang mendarat di bumi ketika Apollo 11 kembali ke bumi. Dia lebih dulu keluar modul daripada Armstrong. Jadi dia adalah manusia pertama yang kembali ke bumi dari bulan. Gelar ini sangat penting, setidaknya sangat penting baginya. Dia bahkan pernah berdebat dengan Armstrong terkait siapa sebenarnya yang merupakan manusia pertama yang mendarat di bulan. Dia mengklaim sendiri, dia adalah manusia pertama yang mendarat di bulan. Selama siaran langsung, memang tampak Armstrong adalah manusia pertama yang mendarat di bulan. Tapi Buzz mengatakan bahwa dialah manusia pertama itu. Hanya mereka berdua yang tahu siapa sebenarnya yang mendarat lebih dulu. Manusia telah 6 kali mendarat di bulan, masing-masing dari Apollo 11, 12, 14, 15, 16, dan 17. Hanya Apollo 13 yang gagal. Saat itu Apollo 13 telah mencapai sekitar bulan, tetapi tiba-tiba terjadi masalah teknis. Jadi secara berturut-turut sebanyak 12 orang telah pernah mendarat di bulan, yang kesemuanya merupakan orang Amerika. Sejak itu, banyak negara juga mengembangkan teknologi kedirgantaraan mereka sendiri. Tidak sedikit negara yang telah meluncurkan wahana mereka ke bulan tanpa awak. Lantas, mengapa sekarang tidak lagi ke bulan? Selama setengah abad, banyak orang yang menduga-duga terkait tanda tanya ini. Akibatnya, muncul banyak spekulasi dan teori. Misalnya ada yang menduga bahwa pendaratan di bulan itu penipuan. Spekulasi ini bukanlah sesuatu yang baru muncul belakangan ini, tetapi sejak tahun 1974 atau 2 tahun setelah pendaratan terakhir manusia di bulan, ada orang yang mempertanyakan keaslian pendaratan di bulan. Dikatakan bahwa pendaratan di bulan merupakan film blockbuster besutan Hollywood kala itu. Tentu saja, keraguan ini berlatar belakang zaman, yaitu Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sejak awal, Uni Soviet adalah pemimpin dalam bidang luar angkasa. Namun entah kenapa Amerika Serikat tiba-tiba mendarat di bulan, yaitu setelah Uni Soviet sempat melayang di luar angkasa untuk beberapa saat. Amerika Serikat langsung mendarat di bulan. Ditambah lagi belum ada negara yang mendarat di bulan lagi sejak saat itu hingga sekarang. Jadi teori pendaratan palsu di bulan ini pun semakin masuk akal. Namun seperti yang umum diketahui, ada banyak satelit di sekitar bulan yang telah mengambil banyak foto yang sepertinya menunjukkan ada beberapa jejak yang ditinggalkan Apollo, sejumlah perangkat dan bekas orbit yang ditinggalkan wahana penjelajah bulan. Semua ini tampaknya menunjukkan bahwa pendaratan di bulan kala itu mungkin memang nyata adanya, tapi tidak lagi menjejaki di jejak itu. Wahana penjelajah bulan yang dikirim oleh negara lain juga dikirim ke wilayah lain dan tidak menemukan jejak di tempat aslinya,
Selain itu juga tidak melihat apakah ada jejak kaki di sana. Jadi wahana antariksa maupun jejak kakinya bisa terlihat dari jauh. Jika memang pendaratan di bulan itu nyata, lalu mengapa tidak ke sana lagi? Menurut penjelasan NASA, bahwa alasan tidak ke bulan lagi karena biayanya terlalu tinggi. Ketika itu, proyek Apollo menghabiskan total 120 miliar dolar AS atau setara dengan 1 triliun dolar AS sekarang. Pendapatan fiskal tahunan Amerika Serikat pada tahun 2020 kurang dari 5 triliun dolar. Sementara pengeluaran fiskal tahunan mencapai 6,3 triliun dolar AS. Artinya, defisit setiap tahun itu tidak mungkin menghabiskan 1 triliun dolar AS lagi untuk ke bulan. Namun NASA juga mengakui bahwa berkat inovasi teknologi, biaya pendaratan di bulan sekarang turun secara signifikan. Menurut perhitungan NASA pada tahun 2005 lalu, biaya pendaratan di bulan sekitar 100 miliar dolar AS. Artinya jumlah anggaran yang dihabiskan untuk mendarat di bulan sekarang sama dengan dana yang dihabiskan untuk mendarat di bulan kala itu. Tetapi dengan mempertimbangkan inflasi, biayanya sekitar 1/6 dari biaya saat itu. Jadi ke bulan sebenarnya tidak semahal itu. Pemerintah AS juga seharusnya mampu menanggung biayanya. Lantas, mengapa tidak menggelontorkan dananya lagi sehingga muncul teori lain, yaitu mungkin tidak ada sumber daya yang dibutuhkan manusia di bulan? Faktanya, program Artemis kali ini sepertinya mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Amerika Serikat tidak mendarat di bulan lagi selama 50 tahun terakhir. Bukan karena kekurangan dana, bukan juga karena tidak ada sumber daya yang dibutuhkan manusia, juga bukan karena pemalsuan pendaratan di bulan atau tidak pernah ke sana. Alasan sebenarnya tidak ke bulan lagi, karena tidak ada rival lagi. Lantas, apa tujuan Amerika mendarat di bulan kala itu? Hanya ada satu tujuan, yaitu meruntuhkan Uni Soviet dan menunjukkan taring Amerika kepada dunia. Akibatnya, Uni Soviet pun roboh begitu melakukan pendaratan di bulan. Tentu saja, bukan hanya Uni Soviet, semua negara di dunia juga seakan menyerah. Mengapa masyarakat dunia takluk saat melihat pendaratan wahana Amerika di bulan? Berikut penjelasan singkatnya. Teknologi pendaratan di bulan adalah teknologi roket, sementara teknologi roket merupakan teknologi misil. Senjata paling ampuh dalam peperangan manusia modern adalah misil. Karena hulu ledak nuklir dapat dipasang pada misil. Jika dapat mengendalikan roket dengan tepat, maka dapat mengontrol misil secara akurat. Tentu saja, selain rudal, penerapan teknologi luar angkasa secara militer juga mencakup teknologi satelit. Teknologi satelit meliputi komunikasi dan GPS, ponsel, mobil, pesawat terbang, drone, bahkan rudal dan sistem pertahanan rudal saat ini, semuanya menggunakan komunikasi satelit dan GPS. Oleh karena itu, kekuatan teknologi luar angkasa merepresentatifkan kekuatan militer negara bersangkutan. Negara dengan teknologi luar angkasa paling kuat setara dengan hegemoni dunia. Jadi, Amerika Serikat menaklukkan seluruh dunia saat pertama kali mendarat di bulan. Dengan bukti adanya pendaratan di bulan, Amerika tidak perlu lagi menunjukkan hal lain kepada dunia dan tidak perlu lagi menunjukkan pendaratan di bulan karena telah 6 kali mendarat di sana. Dan faktanya memang seperti itu. Setelah 50 tahun, tidak ada negara kedua yang mendarat di bulan. Artinya, tidak ada negara di dunia yang melampaui Amerika. Jadi ini bisa menjelaskan mengapa Amerika Serikat sekarang berencana ke bulan lagi. Karena hari ini, 50 tahun kemudian, Amerika memiliki lawan kuat lainnya, dan lawan yang bisa menggoyangkan posisinya sebagai hegemoni dunia adalah Tiongkok. Lantas, apa sebenarnya yang dilakukan Tiongkok hingga membuat Amerika Serikat tiba-tiba merasa khawatir? Berikut mari kita telusuri sejenak sejarah perkembangan teknologi kedirgantaraan Tiongkok. Mungkin banyak yang masih ingat bahwa pada tahun 2003, Yang Liwei Taikonot pertama Tiongkok
keluar angkasa dengan pesawat ruang angkasa Shenzhou 5. 2 tahun kemudian pada tahun 2005, Shenzhou 6 mewujudkan penerbangan keluar angkasa dengan 2 awak selama 5 hari. Pada tahun 2007, misi Chang'e 1 Tiongkok diluncurkan untuk menyelesaikan misi pertama mengelilingi bulan. Ini mirip dengan misi yang dilakukan Artemis 1 sekarang. Pada tahun 2008, taikonaut Tiongkok Cai Chikang melakukan moonwalk pertama Tiongkok di bulan. Pada tahun 2010, Chang'e 2 diluncurkan dan berhasil melakukan citra penginderaan jauh di seluruh permukaan bulan. Pada tahun 2011, Tiongkok meluncurkan stasiun luar angkasa pertamanya, Tiankung 1, dan menyelesaikan docking dengan Shenzhou 8. Pada 2013, Chang'e 3 berhasil mendarat di bulan. Ini adalah wahana tak berawak pertama yang mendarat di bulan setelah tahun 1976. Pada tahun 2018, satelit relay Chuo-Chiao atau Chang'e 4 relay memasuki orbit halo di sekitar titik Lagrangian L2. Wahana itu ke sana untuk merealisasikan komunikasi di belakang bulan, atau dengan kata lain, jika wahana antariksa ke belakang bulan, ia tidak akan bisa berkomunikasi dengan pusat kendali di bumi. Jadi Tiongkok lebih dulu mengirim satelit relay Chuo-Chiao ke belakang titik Lagrangian. Dengan demikian, komunikasi titik balik dapat diterapkan. Pada 2019, Chang'e 4 mendarat di sisi jauh bulan. Ini adalah wahana pertama dalam sejarah manusia yang mendarat dengan halus di sisi jauh bulan. Bahkan Amerika Serikat tidak memiliki sistem wahana seperti ini. Pada tahun 2020, Chang'e 5 mendarat di bagian depan bulan dan mengumpulkan 2 kg sampel kembali ke bumi. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat ini, jelas akan membuat Amerika Serikat khawatir. Tentu harus diakui masih ada kesenjangan, baik dari sisi teknologi, pengalaman dan kematangan, mengingat Amerika Serikat telah mendarat di bulan 50 tahun silam. Sekarang Amerika Serikat merasakan kejutannya. Bagaimana tidak? Tiba-tiba saja sebuah negara laksana dewa muncul di bumi ini. Teknologi yang muncul dari negeri ini, seperti teknologi alien yang datang menyerang mereka. Menyaksikan fakta seperti itu, Amerika pun merasa heran, entah bagaimana Tiongkok mampu mewujudkannya. Oleh karena itu, Amerika Serikat harus membendung atau bahkan meruntuhkan Tiongkok dengan cara yang sama seperti yang diterapkan pada Uni Soviet selama Perang Dingin yang berujung pada kehancuran Uni Soviet. Jadi ke bulan hanyalah bagian dari program Artemis. Ini adalah langkah pertamanya. Langkah kedua adalah membangun pangkalan bulan di tempat pendaratan untuk pengembangan bulan. Sebenarnya, itu adalah enclosure atau enclosure, yaitu istilah yang digunakan dalam kepemilikan tanah, mengacu pada perampasan limbah atau tanah bersama yang melingkupinya. Bulan dikatakan apakah sebagai milik bersama manusia, atau siapa yang lebih dulu ke sana dan mendudukinya, dialah pemiliknya. Karena itulah, Amerika Serikat sudah meletakkan dasar kepemilikannya di sana. Langkah ketiga adalah mendarat di Mars, kemudian membumikan Mars. Artinya Amerika Serikat akan sepenuhnya mengubah Mars menjadi bumi kedua. Sejauh ini, itu adalah keseluruhan program Artemis, jadi mencakup serangkaian rencana termasuk pendaratan dan pengembangan di bulan, serta pendaratan di planet Mars. Tahukah Anda, mengapa disebut proyek Artemis? Ketika itu, proyek Apollo mengejutkan seluruh dunia dan menyebabkan Uni Soviet runtuh. Siapakah Artemis? Dia adalah saudari kembar Apollo, putri dari raja para dewa, Zeus dalam mitologi Yunani, dan merupakan dewa pelindung bulan. Dengan kata lain, Amerika Serikat ingin melindungi bulan, jadi negara lain tak perlu berebut dengannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.